Oke, Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, kita masuk tahun yang baru, semangat yang baru. Pak Dolvida kasih tema yang khusus, manusia yang baru, yang hidup yang baru. Berarti kita ada musim yang baru yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, artinya dengan tahun yang baru kita tidak lagi dibatasi dalam hidup kita yang lama. Sehingga apa yang Tuhan mau lakukan di tahun ini, kita bisa melalui dengan maksimal bersama Dia. Ya, teman-teman sudah siap dengar firman Tuhan? Oke, makanya dengan kita tahu siapa diri kita di dalam Kristus, itu akan memudahkan firman Tuhan atau semua kuasa Tuhan mengeluarkan potensi yang Tuhan sudah sediakan, sudah berikan buat kita. Jadi, sekali lagi kita tidak lagi dirantai atau dibelenggu oleh masa lalu kita. Kita udah buang jauh-jauh. Nah, Tuhan mau setiap kita di tahun yang baru ini memiliki sikap hati yang benar. Karena kita sudah memiliki Roh Kristus. Roh Kristus adalah firman Tuhan yang sendiri yang akan apa? Dengan sendirinya firman Tuhan mengeluarkan upah. Upah apa? Upah setiap perbuatan baik yang kita lakukan bukan kita supaya, tapi karena Kristus yang ada di dalam kita inilah yang akan mengeluarkan buah-buah kehidupan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan mengajak kita semua untuk mau bekerja sama. Kalau kita bekerja sama berarti dari pihak Tuhan, Tuhan sudah lakukan dan Tuhan mau bagian kita. Dari pihak kita yang menerimanya untuk merespon dengan sikap hati yang benar. Sehingga kita bisa berkomitmen, kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, bisa memberi yang terbaik. Ya, nah saya lihat tim yang luar biasa. Ya, tim yang pertama kali Tuhan percayakan di tahun yang baru ini, saya bilang, wow, saya sangat diberkati. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Bulan lalu kita sudah belajar bagaimana ya keputusan seorang raja yang luar biasa, Raja Yosia. Tuhan pakai Raja Yosia untuk bangsa Israel tidak terbuang yang kedua kalinya. Karena bagian utara 10 suku sudah dibuang dulu, sudah diangkut oleh bangsa Asyur. Tapi di selatan masih ada 2 suku yang masih tertahan karena ada raja yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, namanya Yosia. Yosia menjadi raja umur 8 tahun, saya ulang sedikit ya, umur 8 tahun menjadi raja. Waduh, kalau di sosmed namanya bocah kecil, masih kecil ya. Waduh, luar biasa, bocah kecil jadi raja. Tapi saya lihat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus tahu, walaupun dia kecil, dia punya mentor yang luar biasa. Saya ingatkan, ada seorang mentor yang membimbing, membawa, yang dengan berani, dia nggak takut untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Namanya seorang nabi, namanya Nabi Hulda. Mentor yang luar biasa membuat Yosia bisa bertumbuh, melakukan seperti Daud nenek moyangnya. Makanya bangsa ini tertahan sekian puluh tahun dan mereka tidak mengalami pembuangan. Tapi generasi berikutnya, 3 anaknya tidak melakukan seperti ayahnya dan melakukan perbuatan yang sangat jahat. Dan saat itulah mereka masuk yang namanya ke tanah pembuangan ke Babelonia. Babel ya. Nah, puji Tuhan, sebelum mereka masuk ke tanah pembuangan, orang-orang muda, keturunan raja, keturunan bangsawan, mereka tidak lagi pergi dengan tangan kosong, artinya mereka waktu Raja Yosia memimpin negeri itu, terjadi revival, terjadi kegerakan rohani, firman ditaburkan begitu luar biasa, dan benih itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Dan pada saat Daniel dan teman-temannya itu akhirnya ke tanah pembuangan di Babel di sana, mereka mempunyai identitas yang jelas siapa dirinya di hadapan Tuhan. Siapa dirinya di hadapan Sang Pencipta. Jadi saat dia telah memiliki semua pengetahuan kebenaran firman itu, di tanah pembuangan mereka bukan sekedar lagi pengungsi yang sama dengan yang lainnya.
Tuhan membuat perbedaan. Firman Tuhan katakan, aku akan membuat perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadaku dengan orang yang tidak. Dan perbedaan itu sangat menyolok. Dan firman Tuhan jelas katakan, waktu Nebukadnezar menyeleksi orang-orang buangan keturunan raja yang saat itu diperkirakan ada 3.000 sampai 10.000 orang pembuangan. Dan ditambahkan mereka orang-orang pintar itu dengan orang-orang kasdim. Orang-orang yang terpelajar, orang ahli-ahli, orang-orang pintar di situ. Tetapi Tuhan membuat perbedaan. Tuhan membuat orang-orang pilihannya 10 kali lebih pintar. Wow, di antara orang pintar DSMA, ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, 10 kali lebih pintar. Bapak Ibu mau anak-anaknya lebih pintar? Benar nggak pintarnya? Mau, ya. Anak-anak kita akan tampil beda, ya. Nah, dan dikatakan Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan hati. Apa ketetapan hati maksudnya? Dia tidak mau menajiskan apa yang tidak harusnya, bukan hanya makanan, ya. Tapi kehidupannya dia tidak mau menajiskan dengan apa yang sudah ada di sana. Bukan makanan yang menyebabkan Daniel itu memiliki roh yang unggul, bukan makanan, tetapi sikap hatinya untuk mau mentaati firman Tuhanlah. Karena dia mempunyai relationship dengan Tuhanlah, hubungan dengan Tuhanlah yang menyebabkan dia memiliki perbedaan. Nah, dari setiap kita sama-sama di TLW, kita pun diperhadapkan dengan hal yang sama. Kita dengar firman yang sama, setiap minggu kita persilakan yang sama. Tapi sikap hati untuk mentaati firman, mendengar, ya, merenungkan dan melakukannya, dan kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, itu yang akan membuat perbedaan. Seperti di Babel, ya, kelihatan di pengasingan, di tempat pembuangan. Di situ sekolah yang terbaik untuk kita bagaimana melihat Tuhan dari dekat. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sekalipun Yeremia 25 ayat 1 sampai 14, nanti Bapak Ibu bisa baca ya, saya bacakan dengan cepat. Karena akan kita masuk ke topik yang sesungguh. From success to the significant. Ya. Tapi saya mau masuk ke Bapak Ibu supaya nyambung nanti. Kenapa kita akan sukses yang seperti apa yang Tuhan mau. Yeremia 25 ayat 1-14 dikatakan, Yehuda dibuang ke Babel. Berapa lama Bapak Ibu? 70 tahun, enggak lama 70 tahun ya. Jadi 70 tahun, padahal orang hidup 70 tahun. Bayangkan pada waktu kita bilang nanti, bangsa Israel dikatakan nanti, kamu masuk ke tanah perjanjian 40 tahun lagi. Wah, 40 tahun. 2 generasi, ini 70 tahun. 3 generasi lebih. Waktu bangsa Israel harusnya 40 tahun berputar. Ya, harusnya masuk tanah perjanjian 40. Masuk tapi harus berputar 40 tahun. Tapi saya lihat di sini pun Tuhan percayakan pada waktu masuk tanah perjanjian, Tuhan persiapkan untuk bangsa Israel, orang-orang tertentu, orang-orang yang menangkap visinya Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb yang menangkap itu. Mereka mempersiapkan, oke, aku percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Sekalipun 40 tahun, Kaleb bilang, kekuatanku tetap sama 45 tahun yang lalu. Sekarang aku umur 85 tahun. Aku akan sampai di tempat tanah perjanjian. Dan aku akan melihat anak-anak dan dari anak-anakku dan dari cucuku. Dan aku nggak mau dibawa ke tanah perjanjian digotong pakai tandu. Zaman dulu nggak ada pakai kursi roda ya, mungkin ditandu. Artinya apa? Artinya secara mental, secara kesehatan, secara timnya dia mempersiapkan diri. Wow, luar biasa. Dan firman Tuhan katakan Kaleb masuk tanah perjanjian pas ber-85 tahun. Dan dia lihat anak dari anak-anaknya menempati janji Tuhan. Dan di sini pun, sekalipun di Yeremia 25 dikatakan, Yehuda akan dibawa ke tanah pembuangan. Daniel menangkap visi yang dari Tuhan. 70 tahun. Wow, bukan waktu yang pendek. Orang Indonesia 70 tahun, orang Manado bilang suhosa. Sesak napas dia, kalau nggak mempersiapkan diri. Ya,
Tapi kita mau seperti Kaleb, kekuatanku tetap sama. Artinya kita tetap fokus dengan apa yang Tuhan janjikan, bukan dengan masalah. Sekalipun dibuang ke Babel, firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan Yeremia 27 ayat 6 dikatakan, aku akan menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yaitu Nebukadnezar, Raja Babel. Weh, padahal kita tahu Nebukadnezar itu siapa? Sebentar kita akan bahas. Ya, saya comot sedikit dulu. Nebukadnezar dibilang hambaku. Artinya Tuhan bisa memakai orang jenis apapun termasuk orang yang jahat untuk rencana Tuhan yang luar biasa demi kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan bisa pakai siapapun. Kalau perjanjian baru dikatakan bahwa tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan. Tuhan pakai saat itu belum ada tulisan zaman dulu. Jadi Tuhan bisa pakai siapapun termasuk mau dulu Tuhan bisa pakai keledai, tapi Tuhan pakai Nebukadnezar, raja yang kejam, yang bengis untuk mendidik umatnya. Dan kita bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, kita lihat from sukses to significant. Apa sih yang disebut sukses oleh orang-orang dunia? Jenis apa yang sukses? Kalau kita dengar orang-orang sukses, kalau orang motivator segala macam sukses. Kalau nanti kamu belum sampai umur 40, rumahnya udah 30, uangnya udah 100 miliar, kamu punya jet pribadi, kamu punya ini, itu sukses di dunia. Nanti kita belajar. Ada orang yang lebih kaya yang dari saya sebutin segala macam, hanya sampai di sukses. Tapi kita mau capai signifikan, seperti yang Tuhan mau. Ya, oke. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah, di kitab Daniel ini, saya menemukan, mungkin Bapak Ibu akan menemukan Daniel melayani 4 raja. Raja silih berganti, tetapi Daniel nggak pernah diganti. Artinya, buat Tuhan bukan posisi nomor 1 lah, ya, yang menjadi paling unggulan. Enggak. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kita pribadi, nggak harus nomor berapa. Yang penting kita ngerti waktu Tuhan taruh di posisi apapun, waktu kita melakukan seperti untuk Tuhan, kita akan maksimal bersama Dia. Tapi saya mau kasih tahu dulu, artinya Daniel, ya, Daniel waktu dia masuk ke pembuangan di tanah Babel, mereka dan SMA, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, waktu mereka diseleksi, Bapak Ibu bisa membaca nanti, waktu diseleksi itulah saat-saat ujian yang paling berat dan didapati tadi dikatakan 10 kali lebih pintar. Bagaimana raja untuk supaya orang-orang ini mereka bisa kuasai dan mereka bisa atur. Artinya mereka merencanakan tujuannya, ini orang bagus, ini orang berhikmat, orang pintar. Tetapi aku mau dengan caraku sendiri. Seperti orang-orang ada yang di Kasdim. Lalu mereka berusaha mengubah identitas yang ada. Yaitu Daniel diganti namanya jadi Belshazzar. Artinya apa? Artinya Belshazzar artinya disukai oleh dewa Bel. Nah, nanti boleh disukai oleh dewa Bel. Atau diartikan sebagai pangeran Bel, milik kepunyaan Bel. Dewanya orang Kasdim saat itu. Dan melindungi raja, meletakkan harta di tempat tersembunyi. Artinya Daniel seperti itu. Itu ya dari Nebukadnezar sama orang-orang Kasdim diganti namanya supaya mereka jangan ingat lagi dari mana mereka berada. Sekarang ada di Babel, kamu harus hidup dengan caranya Babel. Seperti dunia sekarang tawarkan. Kalau kita nggak punya firman, dunia akan bilang, kamu akan serupa dengan dunia ini. Padahal Tuhan bilang, jangan serupa dengan dunia ini.
Kalau kamu serupa dengan dunia ini, kamu tidak bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, mana yang berkenan, bahkan yang sempurna kamu nggak akan tahu. Karena dunia sedang menarik sistem sedemikian rupa, supaya kamu nggak tahu siapa diri kamu di dalam Kristus. Dan ini dilakukan. Dan yang kemudian Hananya diganti dengan namanya Sadrak. Dalam bahasa Kadim artinya berarti lembut, penulis raja, atau dikatakan perintah dari dewa aku. Ya. Misael diganti namanya Mesak, dalam bahasa Kadim artinya yang menarik dengan kekuatan, atau tamu raja, atau nama seorang dari dewa Babel. Semua ditarik, pokoknya Babel. Nah, Asaria atau Abednego, Dahas Kazim dikatakan hawa terang, bersinar, hamba dewa Nego atau Newa Nebo. Nah, sekarang kita bisa ngerti kenapa disebut Nebukadnezar. Sebentar ya, teman-teman, luar biasa kita bisa melihat. Sekarang kita lihat. Raja Nebukadnezar, raja pertama, raja yang perkasa. Kenapa disebut raja yang perkasa? Yang kedua, Raja Belsasar anaknya. Hanya bertahan 6 tahun, disebut raja yang bodoh. Kenapa dia disebut raja yang bodoh? Karena dia tidak bisa melihat apa yang dialami oleh Nebukadnezar, yang akan kita bahas sebentar. Saya cepat karena kita mau fokus yang pertama, Raja Darius. Ada raja yang tertipu. Raja bisa tertipu oleh orang sekelilingnya. Kalau nggak punya hikmat, harusnya Daniel yang selama ini mendampingi dia. Tapi dia tertipu oleh orang-orang sekeliling yang menjilat. Orang-orang sekeliling yang ingin menjatuhkan Daniel. Tapi sekali lagi, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Dan Daniel terluput dari serancangan busuk. Roma 8:28 bilang, Tuhan ubah mendatangkan kebaikan. Dan orang mengakui tidak ada Allah seperti Allahnya Daniel. Semua harus menyembah dia. Bahkan yang terakhir adalah Raja Kores. Pilihan Tuhan yang maha tinggi. Saya ambil sedikit aja. Raja Kores, raja juga raja orang yang orang bilang gak dikenal. Tapi kitab Yesaya pasal 45 dikatakan, aku memanggil namamu. Waktu Daniel menyampaikan sama si Raja Kores, Kores kamu ngerti gak? Sebelum kamu lahir, artinya 150 tahun sebelum Kores lahir, kamu sudah disebut. Oh ya, Tuhan kenal aku. Bukan kenal, 150 tahun sebelum kamu lahir. Kitab di Alkitab orang Allah yang aku percaya sudah sebutkan. Firman Tuhan katakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan Tuhan dan akan mengembalikan bangsa pilihan yang dibuang dari Babel itu. Dan kamu yang dipercaya. Oh ya, aku akan berikan kamu kemampuan ini, itu, segala macam. Luar biasa. Dari 4 raja itu, kita bahas yang pertama. Siapa Raja Nebukadnezar? Ya, kita baru mulai. Puji Tuhan. Ya, saya sangat exciting ini bahas ini ya. Nebukadnezar, nama Nebukadnezar dalam kitab Daniel ini ada dalam sejarah namanya Neo Babilonia. Saya sangat suka karena hal ini, kerajaan ini aslinya pertama kali kira-kira 1000 tahun sebelum Babilonia ini ada, namanya Neo Babilonia. Papanya Nebukadnezar namanya Nebopolasar. Namanya si Nebukadnezar ini, nama Nebopolasar. Jadi dikatakan gini, Nebukadnezar adalah raja yang terbesar yang pernah ada. Makanya di situ dikatakan ada coba saya kasih lihat gambar. Oh, nggak bisa. Coba tolong deh. Nah, tadi sudah ya, oke. Itu kita lewati. Nah, sekarang Nebukadnezar itu raja yang besar. Dalam bukunya sebagai kota yang indah. Kota di sana ada mata air yang menggantung, ada air mancur, ada taman yang menggantung, keindahannya begitu luar biasa. Kenapa? Kota Babilonia itu adalah, nah ini, ada air mancur yang menggantung, saya cari gambar yang cocok, yang luar biasa. Kotanya begitu besar, begitu luar biasa. Dan menurut sejarah dikatakan bahwa luasnya itu 350 km persegi. Wow, ya. Untuk satu kerajaan kota ini paling besar.
Makanya digambarkan bahwa, tuh lihat luar biasa ini. Mungkin zaman dulu pasti lebih indah dari ini. Saya bisa bayangkan pasti lebih luar biasa dari yang bisa orang bisa ambil image-nya ya. Nah, makanya digambarkan bahwa Nebukadnezar itu sebagai sebagai patung yang kepalanya dari emas. Artinya emas gambaran dari logam yang paling sempurna, yang paling mulia yang pernah ada. Yang dipunyai adalah Nebukadnezar. Dia seorang ahli art, culture, arsitektur, dan pada zaman modern, zaman Renaissance. Bahkan disebut di Yesaya 47 dikatakan the Queen of Kingdom. Wow, ratunya kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Dan dibuat seindah luar biasa. Nah, kita mau belajar karena persepsi dalam perjanjian baru dan perjanjian lama sangat berbeda. Kenapa berbeda? Di perjanjian lama kita bisa lihat bahwa di kitab Yeskiel, Yeremia dan Daniel mereka bersikap netral terhadap Babilonia. Tidak ada penghakiman. Kenapa? Di Alkitab perjanjian dikatakan bahwa Nebukadnezar dipakai Tuhan untuk mendidik, mengajar bangsa Israel yang hatinya menyimpang dari Tuhan. Tapi di perjanjian baru, kalau kita di kitab Petrus dan kitab Wahyu, diartikan bahwa spirit yang menyebabkan menindas orang-orang percaya. Ya berbeda. Nah, kalau kita mau di 1 Petrus 5 dikatakan bahwa Babel ini yang disajikan sebagai spirit roh yang menganiaya orang percaya. Di Wahyu 17 juga dikatakan sebagai hairless. Hairless itu apa? Pelacur besar. Nama Babilonia dimasukkan dengan spirit yang menghancurkan orang-orang saleh. Nah, tapi di pasal 4 itu dikatakan Daniel pasal yang keempat bahwa kita mau mengatakan pada saat Nebukadnezar di tingkat yang paling tinggi, dikatakan bahwa waktu dia sombong merasa dia jadi diri Allah, disitulah kehancurannya mulai terjadi. Dan dia mengalami satu hal yang mengalami satu sampai ke bottom, ke pating yang paling rendah, dan sampai ujungnya dia bilang begini, mengakui kehebatan Allah. 7 tahun dia menjadi orang gila. Raja yang hebat tiba-tiba masuk ke tempatnya karena sombong, menganggap dirinya Allah, menjadi hewan liar di padang rumput itu, badannya ditumbuhi tumbuh-tumbuhan dan seperti orang gila. Tapi pada waktu dia nengok ke atas, tidak ada Allah yang lain disembah, hanya Allah Sang Pencipta. Dia mengakui kehebatan. Nah, saat itu dipulihkan. Dan tujuan Daniel mengatakan semua itu adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa tidak ada Allah yang hebat seperti Allahnya Daniel. Sama seperti karena ini. Tidak ada Allah yang dapat menyelamatkan manusia selain Kristus Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dulu hanya prototipenya masih samar-samar. Dan di perjanjian baru kita sudah sangat jelas. Kita tahu jalan kebenaran dan kehidupan ada di dalam Kristus. Nah, oke. Ya. Sekarang kita mau belajar Nebukadnezar, orang yang sangat sukses, kehebatannya luar biasa, membangun kota impian, dan disebutkan sebagai tempat yang tidak ada taranya. Tapi dia satu kali dia mengalami satu yang namanya kegelisahan di dalam dirinya. Tapi kita mau harus ngerti, arti nama Nebukadnezar dalam bahasa Akkadian dikatakan, Nebukadnezar artinya Nabu Kuduru Usur. Di bawah ada ya Bapak Ibu. Nabu Kuduru Usur. Nabu Kuduru Usur. Artinya apa? Sebenarnya waktu disebut Nebukadnezar, Nabu artinya dewa kebijaksanaan bagi orang Babilonia. Dan merupakan putra dari dewa Marduk. Zaman dulu orang karena tidak mengenal Allah, mereka menganggap sesuatu yang hebat menjadi dewa. Makanya Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa. Karena mereka tidak mengenal siapa Allahnya. Dan mereka menyembah Allah yang sebenarnya bukan Allah. Nah, dewa Marduk adalah dewa yang pada zaman Mesopotamia itu dewa pelindung bagi bangsa Babilonia. Nah, disitulah
si Nebukadnezar mencari, aku sudah sukses, sangat kaya. Jajahanku di dunia sangat melimpah. Tapi aku mau signifikan. Dia cari signifikannya di mana. Dan ternyata signifikannya ada di dalam namanya sendiri. Nama Nebukadnezar artinya dewa tolong, protek, lindungi semua anak sulung yang lahir dari keturunanku. Arti Nebukadnezar seperti itu. Ya. Jadi nama Nebukadnezar adalah jeritan tangisan dia, kerinduan hati dia, kegelisahan hatinya bahwa dia rindu anak-anaknya nanti dilindungi, dijagai oleh Dewa Marduk. Dan ternyata dewanya tidak bisa menolong. Dan saat itulah di Daniel pasal 2 dikatakan bahwa orang-orang pilihan Tuhan akan muncul. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat terjadi resesi, krisis yang begitu besar, Tuhan bisa buat setiap kita yang dipersiapkan oleh firman, highlight-nya akan keluar dalam kehidupan kita. Banyak orang, waduh pandemi, krisis, krismon. Kita menjerit dengan suara yang sama seperti yang dunia suarakan. Tapi firman Tuhan katakan, di saat krisis, di saat yang paling tidak memungkinkan, saat yang mencekam, tadi bilang, sekalipun lewat lembah kekelaman, aku tidak gentar. Firman Tuhan ini katakan, ini kesempatan anak-anak Tuhan akan muncul, Tuhan promosikan. Makanya kenapa kita harus belajar firman? Karena kadang kita siap-siap untuk dipromosikan. Karena kita bukan barang murahan. Kita ditebus dengan darah yang mahal oleh darah Kristus. Karena itu kita bersiap-siap untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Nah, Daniel 2 ayat 1 dikatakan, pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Lalu hatinya gelisah, nggak bisa tidur. Kenapa dia hatinya gelisah, nggak bisa tidur? Padahal dia raja yang sukses dikatakan di situ. Dalam sejarah dikatakan penguasa dunia, sampai zaman Tuhan Yesus, tidak ada dalam mimpinya Nebukadnezar atau dalam pandangan Tuhan seperti yang disampaikan kepada Nebukadnezar. Dari berbagai zaman tidak pernah ada cerita bahwa Tuhan menyampaikan pesan seperti yang kepada Nebukadnezar. Dan akhirnya Nebukadnezar dalam kegelisahan, dalam ketidakmengertian, dia berusaha mendewanya orang-orang pintar ya. Enggak ada jawaban. Lalu dia panggil orang pintar. Supaya dia dapat jawaban yang tepat. Dia bikin krisis. Wah, ya. Jadi hati-hati untuk dapat jawaban. Sekali-kali atau mungkin juga akan ada krisis di sekitar kita. Jadi kalau kita tahu firman, begitu terjadi krisis, kita bisa merespon dengan benar tuh seperti ini. Bagaimana kita, manusia baru, kita merespon dengan benar, dengan sikap hati yang benar. Waduh masalah susah nih, mulutnya susah. Setiap kali mulutnya kata-kata yang nggak mungkin, nggak bisa. Padahal kita lupa, setiap kataan apa yang kamu katakan meluap dari hati dan itu akan terjadi atas hidupmu. Kalau kamu perkatakan berkat, kamu akan diberkati. Bagaimana kaburmu? I am blessed. Perkatakan blessing setiap kehidupan kita. Walaupun kenyataan di depan mata krisis. Enggak, aku diberkati. Jadi yang paling bagus pada zaman Daniel atau raja yang Nebukadnezar itu, walaupun sudah kaya, sudah sukses, dikatakan istananya begitu luar biasa. Tapi karena dia tidak mendapat jawaban atas kegelisahan hati, dia bikin krisis. Bagaimana supaya krisis itu? Kalau Roma di sini kaki dari besi, bahunya dari leher bahu dari perak, Raja Persia. Makin ke bawah, makin bahannya makin nggak bagus. Kaki besi dan tanah liat. Makanya waktu ada batu yang gelundung dari gunung oleh tangan Tuhan, begitu kena kaki, yang atas yang bagus rontok-rontok, habis hancur. Itu yang menggelisahkan hatinya. Tapi ini aku harus dapat jawaban dari siapa arti mimpi itu. Dia panggil orang pintar,
dibikin krisisnya gimana? Dipanggil orang pintar. Ayo kumpul, orang pintar. Tolong kasih tahu. Tadi malam aku mimpi apa? Nah, lu, ayo. Dama, kalau kamu nggak bisa jawab mimpiku tadi malam apa, kepalamu akan lepas, kaki, tangan, kuku, semua lepas. Nah, kira-kira gimana? Ya, sebelum besok matahari terbenam, kalau kamu nggak kasih jawaban, habis. Dan itu berlaku untuk semua orang pintar yang ada di Babel. Dan krisis nggak mungkin lokal, pasti mendunia saat itu. Dan termasuk ada orang-orang yang Tuhan pilihan Tuhan, DSA itu, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, waktu dia dengar, kenapa Tuhan menyampaikan berita yang begitu menakutkan, mencekam seperti ini? Ada apa sebenarnya? Ya, orang yang dikasih Tuhan meresponnya dengan baik gimana? Kok bisa begitu? Gua kan nggak salah. Apa salah gua? Gua nggak ngapa-ngapain. Gua ngelayani raja. Dia nggak bilang begitu. Dia nggak nyalahin Nebukadnezar, tapi dia datang. Tapi sebelum datang, dia cari informasi, cari data sedetail mungkin. Tujuannya apa? Supaya saat menghadapi raja, dia bisa create time. Kita atur bagaimana cara menghadapinya. Dia tanya sama pengawal istana. Kenapa raja sih? Gak tahu tuh raja. Dia ngimpi-ngimpi, tahu-tahu dia suruh begini. Oh ya, dia ngimpi. Dan dia bilang, yang ini gue juga gak tahu. Tapi aku tahu. Aku kenal Allah yang aku sembah. Dia akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Membuka tempat-tempat yang tersembunyi. Bahkan hal-hal yang rahasia dia tahu. Lalu diajak temannya, SMA, ikut Koko dulu. Kemana kok? Biasa, kita ke loteng. Ke loteng bukan, kalau dulu Daud ke loteng ngintip orang mandi. Ini enggak, ke loteng mereka duduk bersama-sama. Tuhan, aku tahu Engkau merahasiakan sesuatu buat orang dunia. Tapi Engkau tidak pernah menyembunyikan orang yang mengasihi Engkau. Wah, dia doa segala macam. Dapat jawabannya. Bilang sama kepala ini, kasih aku waktu untuk besok ketemu sama raja. Tuanku raja, Belsasar akan datang dan teman-temannya. Dia ngadep. Wes keren ya. Waktu di sidang, waktu mau diterima pegawai, menakutkan. Sekarang lebih menakutkan. Karena kalau nggak bisa kasih jawaban, hilang nih. Ya, ada nggak orang, kasih ke contoh. Kalau orang mau ngelamar, ya, nanti suatu saat yang belum pacaran mau ngelamar, takut nggak diterima? Kalau udah tahu pasti diterima, kamu tenang. Pasti diterima sama calon mertua. Tapi kalau banyak kesenjangan hal segala macam, jantung bisa copot. Ya, waduh, ini saya nggak diterima, gimana nih? Ya perbedaan macam-macam, saya nggak semua ke situ. Itu menakutkan, tapi ini lebih menakutkan. Karena kalau salah atau tidak menjawab apa yang harus dijawab, nyawa taruhannya. Dan nyawa seluruh bangsa. Karena sudah dikatakan, dan perintah itu sangat-sangat jelas untuk dilakukan. Kalau tidak, semua akan dibantai, dihabisi. Saat itu juga. Dan waktu Daniel bilang, Daniel, lu beneran tahu apa yang gua ngimpiin? Tuanku Raja, di dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu. Termasuk saya. Tapi saya punya Allah di surga. Yang tahu, yang bukan tahu, yang telah memberitahukan tadi malam padaku. Dan jawabannya ini, Tuanku Raja seperti ini, dan gambarnya seperti kepala dari emas, dari bahu, segala macam. Waktu jauh, benar, enggak ada Allah yang seperti Daniel. Gua nggak sebutin mimpinya aja dia tahu. Ya, mana ada di dunia ini? Siapa orang pintar yang bisa tahu ini? Karena Nebukadnezar tahu, kalau aku ceritakan mimpi ini, pasti kamu akan merekayasa itu supaya setuju dengan apa yang diinginkan. Tapi kalau
standarnya tidak dibuat sedemikian tinggi, maka orang akan berusaha untuk meraih mencapai situ. Nah, jadi kalau kita dihadapkan satu masalah yang begitu tinggi standarnya, firman Tuhan katakan, kamu bersyukur. Karena sejak dari awal standar yang firman Tuhan katakan sangat tinggi. Bingung. Jangan tegang. Ya, jangan tegang. Makanya firman Tuhan katakan, kita harus mencapai bukan cuma sukses, tapi signifikan. Artinya apa? Bahwa pada waktu kita mau mencapai signifikan, kita akan tidak hanya puas dengan punya ini, punya itu segala macam. Orang banyak berpikir, aku nggak perlu nggak perlu signifikan, yang penting aku sukses. Aku punya banyak uang, punya banyak pabrik, punya rumah sakit, punya ini, punya pesawat terbang, bahkan punya pesawat jet pribadi. Aku tinggal bilang, Amerika, set, langsung berangkat. Mau mancing, set, ada yak, udah ada siap. Mau ini, mau segala macam. Dan itu nggak membuat hati hatinya Nebukadnezar rasa kepenuhan dengan sukacita, enggak. Tapi yang harus dilakukan apa? Kesuksesan tidak akan membahagiakan tanpa signifikan. Pertanyaannya, apakah signifikan yang ada di dalam Bapak Ibu yang saat ini? Apa yang menggelisahkan hatimu? Kayaknya gue nggak ada deh. Ada nggak? Pertanyaan. Merasakan nggak bisa tidur. Jangan sampai kalau kita mengejar sukses, tiba-tiba ada batu kerikil, bukan batu gunung loh, batu kerikil yang jatuh dari gunung. Kerikil nggak mungkin nggak sampai sebesar kelereng, tapi itu menghancurkan semua kesuksesan kita. Makanya bilang, semua kesuksesan yang dunia tawarkan dalam sekejap itu akan hilang. Apa artinya firman Tuhan katakan? Apa artinya kamu memiliki sekali dunia, tapi kalau malam ini nyawamu diambil, buat siapa semuanya itu? Firman Tuhan katakan seperti itu. Itu seperti batu kerikil yang jatuh dari gunung menghantam kaki dari patung itu. Nah, lalu Nebukadnezar sekali lagi, tadi udah dikatakan mencari tahu. Dia mencari tahu apa yang harus bisa. Tadi itu nggak bisa ya. Oh. Nah, tadi udah dikasih tahu, dia nggak mau ngomong apa arti mimpinya. Lalu standarnya ditinggikan. Nah, kita harus bagaimana untuk menghadapi itu semua? Karena Nebukadnezar tidak menemukan Tuhan itu ada di mana. Jadi di muka bumi ini nggak tahu Allah yang mana yang bisa menjadi jawaban. Sampai akhirnya Daniel tampil memberikan jawaban, Allah yang aku sembah. Nah, kita lihat poin yang ketiga bahwa bagaimana Nebukadnezar mempunyai way of life-nya itu. Dia harus yakinkan, pastiin bahwa segala sesuatu jawaban yang dia mau dapat itu datanya betul. Nah, kalau saya mau ngirim pagi ini bahan PowerPoint saya udah betul apa enggak? Mau misalnya 1-2 hari sebelum saya share, saya kirim sama Pak Kadi, pagi saya harus pastiin itu yang saya kirim itu nanti saya mau betul enggak? Ya, bisa lancar enggak? Nebukadnezar pastiin, kalau aku kasih standar begitu, data yang aku terima, tafsiran aku dengar harus yakin betul. Kalau enggak sangat sulit. Nah, kadang orang pakai asumsi, oh mungkin begini Nebukadnezar, maksudnya ngimpi itu ya karena udah denger ya dia bisa mengarang segala macam pakai asumsi. Oh mungkin begini, dan data itulah yang Nebukadnezar nggak mau. Nah, lalu bagaimana caranya supaya Nebukadnezar bisa mendapatkan data yang akurat itu? Dia screening orang-orang yang di sekitarnya itu, dia mau orang-orang sekeliling itu mempunyai integritas yang tinggi. Sama kita di TLW pun saya percaya kita mau tim yang melingkupi sekitar kita, baik pemain musik, multimedia semua, orang-orang yang mempunyai integritas.
orang-orang yang mau dimuridkan, orang yang sama-sama mau berjalan untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Kalau kita nggak bisa jalan sama, jangan-jangan dia akan berasumsi. Kalau Nebukadnezar aja mau, dia berpikir bagaimana dengan yakin tim yang dia bawa ini benar-benar setia sama dia, memberi jawaban yang betul. Kita pun sama. Apalagi untuk di tempat. Oke, nah ada satu quote, ini sangat menarik buat saya. Coba, ini dia. Quote-nya bilang begini, kita bisa terbang tinggi dengan karakter. Ya, kalau kita di motivator, wah, bahkan dengan dengar firman, kita harus punya karakter, punya integritas, betul banget, ya. Tapi yang jadi masalah begini, tapi berapa lama itu akan bertahan? Tetapi seberapa lama kita hidup dalam karakter integritas itu tergantung dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya mau TLW ini enggak cuma musiman. Luar biasa. Ya cuma berapa tahun. Ya cuma segala macam. Saya enggak mau juga melihat bagaimana orang yang paling berhikmat seperti Salomo. Orang yang paling bijaksana seperti Salomo. Hanya tahan 1-2 generasi. Setelah itu 300 tahun penuh dengan kehancuran dalam kehidupannya. Enggak. Karakter integritas memang diperlukan bagi kita, baik pelayanan dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Tapi sekali lagi, seberapa lama kita hidup di dalam karakter dan integritas yang tinggi seperti Kristus, tergantung siapa? Orang yang ada di sekitar kita. Senggol sebenarnya. Kita tim yang di sekitar itu. Kamu orang pilihan Tuhan sekitar kita. Ya, nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus tidak mengizinkan para penjilat, orang selfish, nabi palsu yang mengitari kita. Yang menghadang masa depan kita. Waktu bangsa Israel dibilang sama Nabi Yeremia bilang gini, kamu jangan memberontak sama Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk mendidik kamu. Kalau kamu taat apa yang firman Tuhan katakan, kerajaan ini nggak akan hancur. Kamu akan balik lagi di tempat yang ini. Untuk sementara kamu harus keluar dari situ. Lalu Nabi palsu bilang, para penjilat bilang, enggak mungkin. Kita nih bangsa pilihan. Kita nih orang yang diberkati Tuhan. Enggak mungkin Nebukadnezar penjahat, orang yang kejam, yang bengis segitu bisa mendidik kita. Padahal mereka lupa, para nabi palsu itu hidup tidak seperti apa yang dia katakan sebagai bangsa pilihan. Tidak hidup sebagai orang yang sudah, kalau sekarang bilang udah lahir baru. Hidupnya masih suka-suka. Hidupnya nggak menunjukkan buah-buah yang ada dalam kehidupannya. Nah, jadi Nebukadnezar singkirin. Orang-orang yang selfish, orang yang tidak ini. Minggir, jangan ada sekitar situ. Nah, jadi setelah Nebukadnezar mati, dikatakan tidak ada lagi raja seperti dia. Semuanya perak, bronze, tembaga, besi, tanah liat. Enggak ada yang lebih bagus lagi. Dan itu yang menggelisahkan hatinya. Wah, dia tahu keturunannya dia enggak lama lagi akan hancur seperti yang ini. Nah, ya. Dan betul, tadi dikatakan, 6 setelah Nebukadnezar mati, ada raja yang bodoh. Raja yang tidak bisa melihat bagaimana kakeknya atau orang tuanya, dia bisa mengakui tidak ada Allah yang hebat selain Allahnya Daniel. Sampai dia harus mengalami satu goncangan yang luar biasa. Yang kita nggak bahas itu, tapi itu yang dialami. Nah, jangan dari kita bahwa aku udah pelayanan, lalu dianggap itu signifikan. Enggak. Banyak orang pikir pelayanan sudah melakukan ABC itu sebagai kesuksesan pribadi.
Jika signifikan itu nggak tajam, atau nggak jelas, nggak clear, ukurannya nggak make sense, seperti yang suatu konsep yang terbuka, sehingga hal itu akan sulit untuk dipertahankan, diperjuangkan. Nah, waktu krisis di Babel itu membuat orang-orang sekitar harus mengikuti keputusan yang raja lakukan. Kalau zaman era modern, ada nggak krisis yang dibuat seperti itu? Bapak Ibu akan ingat kalau ada zaman namanya di Kamboja ya, di sana namanya waktu Pol Pot. Pol Pot pernah dengar ya? Saya waktu SMA itu Pol Pot itu apa ya? Dia bantai sekitar 15-20 ribu orang yang mempunyai pendidikan. Para sarjana, orang-orang pintar disikat habis. Pol Pot itu terkenal sangat bengis dan kejam. Jadi kira-kira 15-20 tahun yang lalu, sangat sulit di Kamboja ditemukan seorang sarjana. Karena orang-orang yang pintar yang dianggap pembangkang raja itu disikat habis semua, dibantai. Nah, itu krisis yang terjadi di Kamboja saat itu. Mengerikan, tapi nggak dapat jawabannya. Kalau di eranya si Nebukadnezar ada firman yang mendapat jawaban. Nah, saya mau bagikan bagaimana buat orang-orang pemberani akan muncul. Coba. Tuhan pakai krisis tadi sebagai highlight untuk orang-orang berani. Buat saya orang berani itu bukan yang nekat, yang beda ya. Jadi orang berani itu orang yang berani ambil resiko untuk tetap ikut Tuhan. Walaupun tidak menguntungkan, walaupun membahayakan pekerjaannya, walaupun membahayakan nyawanya. Ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan bisa merubah dunia. Bukan yang cari keuntungan sesaat. Wah, yang penting gue dapat jabatan, yang penting gue dapat posisi. Enggak. Ya, Tuhan bisa pakai krisis sekali lagi untuk memunculkan orang-orang pilihan yang berani untuk tetap setia sampai garis akhir. Dan kitab Daniel bilang begini, beraninya tetap percaya sampai garis akhir. Kalau di pasal berikutnya nanti SMA berjalan di atas api, dia tetap bisa berani enggak sekalipun masuk dapur api. Ini untuk negara mimpi begitu luar biasa. Tetap berani, tetap percaya sekalipun raja telah memutuskan yang buruk. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daniel orang yang boleh dikatakan begitu mengenal siapa Allahnya. Pasal 1 dan 2 dibahas untuk bagaimana Daniel menjadi jawaban. Wow, ya. Tapi pasal 3, nama Daniel tidak ada. Nanti Bapak Ibu baca. Pasal 3, nama Daniel enggak disebut-sebut. Kenapa? Pasal 3, nanti kapan-kapan kita bisa bahas. Dia dedikasikan buat timnya. SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi dia tulis, jadi timnya juga orang-orang yang Tuhan percayakan yang mengalami secara pribadi sama Tuhan. Waktu ngadepin masalah, bukan karena nepotisme, karena Daniel waktu dibilang masukin dia dapur api. Gua kan temannya Daniel, orang nomor 2 loh di Babel, penasehat raja. Enggak, ya. Walaupun lewat dapur api dia bilang, aku tahu kalau Tuhan Allahku mau, dia pasti bisa. Tapi Tuanku raja dengar. Loh, raja kalau dikitin, kalau orang sekarang bilang, songong banget nih orang, kurang ajar. Ya, tapi Tuanku dengar. Aku tidak ada gunanya menjawab pertanyaan Tuhan. Tidak ada gunanya aku menjawab. Karena aku tidak akan menyembah apa yang Tuhan perintahkan. Pantas aja saya baca, pantas aja Nebukadnezar marahnya minta ampun. Beneran nih, beneran. Panasin 7 kali lebih hebat. Ya, sampai saking panasnya, orang yang mau bawa Daniel belum lagi sampai ke dapur api, dia udah hangus terbakar. Saking panasnya. Tapi akhirnya mereka jatuh di dapur api. Firman Tuhan katakan, sekalipun kamu lewat sungai, kamu gak akan terhanyut.
Kamu sekalipun lewat jalan dapur api, kamu tidak akan terbakar. Bau angus pun enggak. Kalau berapa bulan yang lalu sama di Cinere kita bakar iga bakar, kita bau angus, enggak dibakarnya bau angus, bau asap gitu ya. Tapi ini di firman Tuhan katakan sekali-kali bau angus pun tidak ada. Bau kebakar enggak ada. Bakarnya 5 meter, tetap saya kebauan asap iga bakar. Ya, si Ju bakar, wah Pak Iwan enak makin dekat makin bau asap saya. Ya, belum dipanggang sudah bau asap. Ini firman Tuhan luar biasa buat saya. Nah, Tuhan memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang berpengertian. Kenapa Tuhan berikan? Karena Tuhanlah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan hal-hal yang tersembunyi. Tuhan tahu apa yang ada di dalam gelap dan apa yang di dalam terang, semua ada padanya. Saya coba pikir, renungkan. Memang dalam menghadapi kehidupan ini, kita percaya firman ada jawaban. Tapi kalau kita tidak bisa menyelami hati pikirannya Tuhan, kalau kita pakai ukuran otak kita, sangat sulit kita mencapai itu semua. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan tinggal di hati, bukan di otak. Ya, kalau kita dengar firman, taruh di pikiran, gak mungkin, mana bisa, gak bisa. Itu artinya firman nyampe di otak. Padahal Tuhan tinggalnya di hati. Tuhan mau apa? Aku gak butuh dimengerti, tapi aku butuh dipercaya. Makanya minggu lalu bilang, only believe. Cukup kamu percaya apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan sanggup menyingkapkan apa yang ada di dalam gelap maupun apa yang di terang. Itu ada di dalamku, aku bisa tahu. Dan itu memberikan jawaban. Dan sikap inilah yang Daniel percaya, dia kenal siapa Tuhan Allahnya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, untuk investasi dalam kerajaan Allah, hikmat diberikan kepada orang-orang yang bijaksana. Orang bijaksana seperti apa sih? Orang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Dia bijaksana. Ya, kita sampai tahap mana? Apa mendengarkan? Oh, udah mendengar. Merenungkan atau sampai melakukannya? Kalau enggak kita karena baru tahap 1 sampai 2, kita rugi besar. Orang bodoh, udah tahu kamu akan mendapat jawaban. Tapi kok kamu nggak mau ambil semua? Ya, rugi sekali. Nah, Amsal 4 ayat 7 dikatakan. Amsal 4 ayat 7 dikatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Waduh, ini bahasanya nggak gampang buat saya. Jadi permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Padahal hikmat Amsal 1 ayat 7 bilang, permulaan hikmat takut akan Tuhan. Jadi untuk memperoleh hikmat, bagaimana takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan sekali lagi bukan takut seperti kamu ke kuburan. Ya, bukan takut melihat merinding, bukan begitu, ya. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat, sikap kagum kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Itu takut akan Tuhan. Nah, untuk yang kau peroleh pengertian. Bagaimana kamu bisa mengerti untuk takut akan Tuhan? Kalau di perjanjian lu jelas katakan, nggak ada pilihan lain. Kamu harus lahir baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Kemarin di BBL atau pagi-pagi saya dengar ada orang mengatakan mulutnya mengaku, ya, tapi hatinya nggak percaya. Aku tahu, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hatinya, ya, di sini nggak percaya, kayaknya bukan Tuhan dia. Ya. Di luar banyak, iya Tuhan. Ya, makanya hati-hati. Nggak ada cara lain untuk kamu bisa mengerti bagaimana kamu hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mulut mengaku, kamu dibenarkan. Dengan hati kamu percaya, diselamatkan. Kamu ngaku aja dibenarin, benar. Kamu orang benar.
tapi belum selamat karena kamu dalam hati kamu nggak percaya, ya. Nah, hati-hati. Nah, setelah kita menerima semua hikmat yang Tuhan kasih, ya, hikmat takut akan Tuhan, kejarlah pengertian. Kenapa harus dikejar? Nah, untuk kita setelah dapat pengertian dengan berjeripaya, dengan merenungkan, dengan mempraktekkan, dan kamu mengalami secara pribadi bersama Tuhan, di sini dikatakan investasikanlah juga kepada orang lain. Nah, jadi apa yang kamu terima secara cuma-cuma pembentukan proses dari Tuhan, makanya I'm blessed to be blessed. Maka Tuhan investasi sama kita supaya kita diberkati. Mempunyai hikmat untuk meraih janji Tuhan. Setelah kamu mengalaminya, apa yang dilakukan? Bagikan buat orang lain dengan cuma-cuma apa yang kamu terima gratis, berikan juga gratis. Nggak ada agenda terselubung di situ. Nah, dengan kata lain, karena kita harus mengerti artinya apa? Kita harus punya pengertian berbeda antara pengertian dan pengetahuan. Orang bisa pintar, pengetahuannya sangat hebat, sangat banyak. Itu hikmat dunia. Tapi untuk mengerti, menemukan arti sesungguhnya dalam hidup, hanya butuh pengertian oleh hikmatnya dari Tuhan. Makanya di Babel, di tempat orang-orang pintar yang banyak pengetahuan saat itu, Daniel punya pengertian yang berbeda. Didapatilah 10 kali lebih pintar. Nah, pengetahuan berbeda dengan pengertian. Nah, sekarang Tuhan mau bertanya sama kita semua gini. Berapa banyak di dalam diri kita, yang ada di dalam diri kita dan pikiran kita, apa sih yang selama hidup kita ini yang masih tinggal, kalau yang kita mau tinggalkan buat jadi legacy buat generasi berikutnya. Ada enggak yang bisa ditinggalin? Gua belum banyak. Sekarang kesempatan. Sebentar akan ada orang investasi dengan firman Tuhan. Persiapkan diri Bapak Ibu untuk diinvestasikan. Supaya apa? Waktu investasi itu memaksimalkan hidup kita. Dan kesuksesan itu mengejar kehidupan kita. Dan signifikan memunculkan kesuksesan yang membahagiakan seperti yang Tuhan mau. Nah, orang yang ada di sekitar kita akan datang kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa orang ini penuh dengan Kristus. Dengan hatinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau apa yang Tuhan berikan saat-saat ini pada diri kita di masuk tahun yang baru, kita dengan passion yang baru, dengan gairah yang baru, musim yang baru, dan apa yang kita terima dari Tuhan, orang sekitar bisa merasakan dampaknya. Artinya bisa ditularkan di sekitar kita. Itu yang yang saya bagikan untuk hari ini. Saya percaya apa yang kita hadapi di musim-musim yang sekarang ini bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Karena firman Tuhan katakan, waktu kita hidup dalam firman, jawaban selalu ada di depan. Ya, tadi dikatakan, di dalam Tuhan, di tempat gelap sekalipun, jawabannya ada. Waktu kita memiliki Kristus, jawabannya ada di dalam diri kita. Karena Yesus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus menerangi hati pikiran kita. Dan kita bisa menjadi jawaban bagi dunia ini. Tundukkan kepalamu. Bapa, kami ucap syukur untuk siang hari ini. Firman telah ditabur Tuhan. Dan kami percaya. Kami bukan hanya mengejar kesuksesan apa yang seperti dunia cari Tuhan. Tapi kami tahu ada signifikan. Ada kesuksesan yang dari Tuhan. Ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan setiap kehidupan kami. Bahwa kesuksesan itu menjadi bagian milik kami. Masa depan yang gilang gemilang. Tapi pada waktu kami berjalan bersama Tuhan, signifikan kami raih bersamamu Tuhan. Dan orang akan datang, dari penjuru bumi akan datang, mengenal Yesus Kristus Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, kami percaya umat-Mu di tempat ini pun
Mereka akan berjalan menghadapi tantangan 2024 Tuhan. Dengan mata yang terpancar tertuju hanya kepadamu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada jawaban. Di dalam Engkau Tuhan ada pintu-pintu yang terbuka. Tidak tahukah aku telah membuka jalan-jalan yang baru. Pintu-pintu yang baru. Supaya Engkau meraih semua kesuksesan. Tidak tahukah bahwa apa yang terbaik sudah aku sediakan bagi kehidupan orang percaya. Dan itu menjadi milik kita semua. Kekasih-kekasih Kristus. Angkat kedua tanganmu. Pulanglah. Berbahagialah pada masa mudamu. Rukunlah hidupmu. Ketahuilah Tuhan Yesus baik. Hiduplah dalam kasih-Nya. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Roh Kudus menerangi hati pikiranmu. Memberikan hikmat, kemampuan, bahkan kuasa untuk kau sanggup meraih semua janji Tuhan. Karena Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera sukacita. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang dunia berikan. Karena kebahagiaan, semua kelimpahan ini menjadi milik anak-anak kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin.